dan hukum itu tidak boleh ditafsirkan seperti karet, ya. Kalau enggak nanti aparat bisa bertindak sewenang-wenang, ya. Tapi juga tidak boleh sebegitu lunaknya sehingga orang yang melakukan kejahatan aman-aman saja dengan kejahatannya. Jadi betul-betul kita menciptakan satu norma hukum yang kuat sekali, ya, adil, pasti, dan HAM kita junjung tinggi. Ternyata untuk melaksanakan 5 KUHP ini kita perlu 5 undang-undang. Nah, dan itu harus digenjot sekarang karena tahun 2026 itu masih setahun lagi dari sekarang KUHP nasional sudah berlaku, dan saya betul-betul berkeinginan di bawah koordinasi kami ini agar 5 undang-undang yang diperlukan untuk melaksanakan KUHP itu selesai dalam setahun ini. Sebenarnya pembentukan kabinet itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden. Walaupun setelah amandemen UUD 45 tahun 99 sampai dengan tahun 2003, ada ketentuan bahwa mengenai menteri-menteri itu akan diatur dengan undang-undang tersendiri. Dan kita sudah mempunyai undang-undang tentang Kementerian Negara, yang pada waktu itu saya mewakili pemerintah membahas RUU itu dengan DPR pada tahun 2007 kalau tidak salah, pada masa pemerintahan Presiden SBY. Tapi undang-undang itu membatasi jumlah kementerian, dan ketika Pak Prabowo akan membentuk kabinet, maka beliau punya pikiran bahwa kemungkinan yang diperlukan itu lebih banyak daripada yang diatur di dalam undang-undang Kementerian Negara itu, sehingga sebelum kabinet dibentuk Pak Jokowi pada waktu itu sudah mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang Kementerian Negara ke DPR dan telah disetujui sebelum kabinet dibentuk. Dan mengenai jumlah kementerian itu tidak lagi dibatasi tapi diserahkan sepenuhnya kepada Presiden. Atas dasar itulah maka Pak Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober yang lalu, kemudian mengumumkan susunan kabinet yang kita ketahui berjumlah 48 orang. Di samping itu juga ada wakil-wakil menteri, ada juga dilantik kepala-kepala badan dan pejabat-pejabat lain yang mempunyai kedudukan setingkat dengan menteri negara. Oh ya, sebelum menjawab pertanyaan itu, karena perubahan dari Undang-Undang Kementerian Negara tadi, maka terjadi perubahan cukup banyak di kabinet sebelumnya yang di masa Pak Jokowi, khususnya terkait dengan kementerian yang menangani bidang hukum. Ya, kita tahu bahwa sejak kita merdeka tahun 45 itu ada namanya Kementerian Kehakiman, ya. Belakangan namanya Departemen Kehakiman. Pada waktu Gus Dur pernah berubah namanya menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Setelah itu berubah lagi namanya menjadi Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian pada waktu Pak SBY berubah lagi namanya menjadi Departemen atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan sekarang ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu dipecah menjadi 3 kementerian, yaitu pertama adalah Kementerian Hukum sendiri, kedua adalah Kementerian Hak Asasi Manusia, yang ketiga adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan di atasnya itu dibentuk Kementerian Koordinator, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kabinet tentu tidak bisa membuat program hanya untuk 100 hari. Kabinet itu membuat program untuk 5 tahun, nanti dibagi ke dalam beberapa tahapan, misalnya program tahunan. Tapi untuk jangka waktu yang singkat, yang dibilang 100 hari itu kan berarti ya 3 bulan lebih sedikit. Khusus bagi kami di sini, karena kami ini adalah kementerian baru, waktu 100 hari itu kami manfaatkan untuk menyelesaikan urusan internal dan sebagian urusan eksternal yang memang merupakan kelanjutan dari kementerian yang ada sebelumnya. Seperti Anda tahu bahwa sebelumnya kita mengenal ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Polhukam,
dan Polhukam ini dibagi dua. Jadi ada Kementerian Koordinator Bidang Polkam, itu di bawah pimpinan Pak Budi Gunawan, dan ada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang saya pimpin sekarang ini. Dan masing-masing Kementerian Koordinator itu sebenarnya tugas utamanya adalah melakukan pengkoordinasian terhadap kementerian dan badan yang di bawah koordinasinya. Walaupun kita tahu sebenarnya semua menteri itu bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada menteri koordinator, tanggung jawabnya kepada Presiden. Tapi sejauh mengenai pengkoordinasian, ya kami berkewajiban untuk melakukan koordinasi supaya tidak tabrakan, supaya sinkron. Dan kelihatannya sekarang dengan adanya Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Keimigrasian Pemasyarakatan ini, maka pekerjaan itu akan jadi lebih fokus ya, menangani bidang-bidang sesuai dengan tugas dan kewenangan kementerian itu. Kementerian Koordinator ini mengkoordinasikan program-program yang dirumuskan oleh 3 kementerian yang ada di bawah koordinasinya. Dan bagi Kementerian Koordinator itu sendiri, waktu yang dimiliki sekitar 100 hari ini ya, sekitar sampai bulan Desember yang akan datang, kita harus menuntaskan semua persoalan-persoalan internal. Struktur organisasi harus kita rumuskan. Sudah ada 3 kepres, dan kemudian saya sedang menyiapkan keputusan menteri berkoordinasi dengan Menpan RB, dan kemudian kami sudah melantik PLT deputi, PLT staf ahli, dan sekarang ini akan diresmikan, insya Allah dalam waktu dekat ini diajukan ke Presiden. Juga staf-staf khusus juga sudah mulai dilantik. Jadi persoalan ini 100 hari kami tuntaskan. Sementara soal mendesak yang perlu segera diselesaikan kami selesaikan. Misalnya kami harus membantu Pak Presiden bagaimana menyelesaikan masalah pimpinan KPK. Yang kita tahu Pak Jokowi sudah menyampaikan sejumlah nama ke DPR untuk diseleksi sebagai calon pimpinan KPK hasil dari pansel yang dibentuk oleh Pak Jokowi sendiri berdasarkan pasal 30 dari Undang-Undang KPK. Itu memerlukan waktu 6 bulan lebih kurang. Kita sampai pada kesimpulan bahwa Pak Presiden mengatakan beliau setuju dengan nama-nama yang telah dipilih oleh pansel yang dibentuk oleh Pak Jokowi, dan tidak berniat untuk membentuk pansel yang baru. Jadi seolah-olah apa yang sudah diajukan Pak Jokowi itu, ya ini yang kami ajukan juga sama. Nah, sehingga dengan cara itu maka Pak Jokowi bisa dianggap tidak mengajukan 2 kali, karena sudah diambil alih oleh Pak Prabowo, tapi tidak membentuk pansel dari awal karena akan terbentur waktu 6 bulan tadi. Nah, jadi surat sudah disiapkan oleh Seknek dan sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo, sudah disampaikan ke DPR. Maka kami pemerintah ya mempersilahkan DPR untuk melakukan fit and proper test atau apalah sesuai dengan mekanisme di DPR untuk memutuskan 5 orang calon pimpinan KPK. Dan kalau disampaikan lagi ke Presiden, maka Presiden hanya mensahkan, menandatangani pimpinan KPK yang telah diseleksi oleh DPR itu. Dan insya Allah mudah-mudahan sebelum akhir Desember maka pimpinan KPK yang baru sudah terbentuk, dan ini persoalan boleh dikatakan sudah insya Allah terselesaikan dengan baik. Kalau ditanya 100 hari bisa selesai. Nah, karena itu saya berpendapat ya memang undang-undang ini baik, ya, keras, idenya bagus begitu. Cuman kita harus merumusnya dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Pertama, kita harus bicara keadilan. Yang kedua, kita harus bicara kepastian hukum. Dan yang ketiga, jangan sampai melanggar hak asasi manusia. Sebab hak milik itu adalah hak yang dilindungi, dan itu adalah bagian daripada HAM. Nah, kalau misalnya orang itu diduga melakukan satu kejahatan, sampai sejauh mana kita bisa meyakini bahwa ini adalah hasil dari kejahatan itu. Nah, jadi kita harus menegakkan hukum, ya, tapi juga kita harus menghormati keadilan, kepastian hukum, dan kemudian hak asasi manusia orang yang dikenakan orang yang terkena dugaan tindak pidana itu. Jadi
Sebab saya pikir kami sebagai pihak yang merancang undang-undang itu harus adil. Dan hukum itu tidak boleh ditafsirkan seperti karet, ya. Kalau enggak nanti aparat bisa bertindak sewenang-wenang, ya. Tapi juga tidak boleh sebegitu lunaknya sehingga orang yang melakukan kejahatan aman-aman saja dengan kejahatannya. Jadi betul-betul kita menciptakan satu norma hukum yang kuat sekali, ya, adil, pasti, dan HAM kita junjung tinggi. Jadi ini kami menunggu aja. Jadi kalau misalnya DPR nanti memberitahu Presiden start membahas undang-undang perampasan aset itu, RUU itu, kami siap menghadapi, dan dulu kita akan ada RDPU, kita dengar pandangan-pandangan, ya, ahli-ahli hukum pidana kita. Di sini ada ahli pidana Pak Edi Hiarij, ya, Wakil Menteri Hukum, Pak Romli Atmasasmita, ahli-ahli pidana yang lain kita undang, ya, siapa aja boleh memberikan masukan supaya RUU yang kita bahas dan kita rumuskan itu betul-betul kuat dan betul-betul menjamin keadilan, kepastian hukum dan HAM itu sendiri. Ternyata untuk melaksanakan 5 KUHP ini kita perlu 5 undang-undang. Nah, dan itu harus digenjot sekarang karena tahun 2026 itu masih setahun lagi dari sekarang KUHP nasional sudah berlaku, dan saya betul-betul berkeinginan di bawah koordinasi kami ini agar 5 undang-undang yang diperlukan untuk melaksanakan KUHP itu selesai dalam setahun ini, supaya kita nanti terpaksa Presiden keluarkan perpu perpu untuk menunda berlakunya KUHP. Itu saya kira jangan, ya, lebih baik kita jalankan dan nanti kita evaluasi setelah dijalankan tuh barangkali ada kelemahannya dalam KUHP ini, apa yang perlu kita amandemen, kita perbaiki. Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 2024 kalau nggak salah, ya, tentang pedoman bagi hakim. Pedoman bagi hakim tentang pelaksanaan dari restoratif justice itu sendiri. Jadi kan perkaranya kan sudah masuk persidangan, ya, apalagi mungkin dari tingkat pertama sampai ke Mahkamah Agung. Ya, tapi Kapolri pun mestinya, atau mungkin sudah ada barangkali, ya. Artinya itu yang ingin dicapai dengan keadilan restoratif itu kan sebenarnya adalah perdamaian dan kemudian keadilan, kemudian tertib dalam masyarakat, lalu harmoni, kan saling maaf-memaafkan pada akhirnya. Memang kadang-kadang berat, ya, misalnya dalam tindak pidana kelalaian, karena lalainya menyebabkan matinya orang, ya, mungkin naik mobil ngantuk, tabrak orang, meninggal. Itu pun kadang-kadang walaupun dengan susah payah, ya, itu penyidik itu masih juga memberi kesempatan. Gimana ini, mau bagaimana begitu. Nah, kalau tercipta perdamaian, walaupun kadang itu menyangkut nyawa, kan nggak bisa dibebaskan, tapi itu menjadi faktor pengurang dari tindak pidana. Jadi sebenarnya saya sangat senang dengan cara ini, ya, karena memang itu lebih sesuai dengan masyarakat yang dipengaruhi oleh adat dan Islam. Di samping itu juga sebenarnya ini akan mengurangi beban kita ngurusin lembaga pemasyarakatan, ya. Waduh, ya, saya berat sekali, ya. Ya, walaupun sekarang sudah dipisahkan, sudah ada Dirjen Imigrasi dan Dirjen Pemasyarakatan. Nah, apalagi sebanyak apapun LP kita bangun, ya, tetap nggak akan menampung kejahatan kalau misalnya sistem pemidanaan itu lebih menekankan pada sistem penjara, ya, gitu. Di samping juga, ya, harus kita kesadari bahwa sebagian besar penghuni LP itu kasus narkotik. Udah 70-80% tuh mereka. Dan kita ini jangan bolak-balik, ya. Dulu kan kita itu dituntut supaya pengadilan itu dilepaskan dari pemerintah, kan begitu. Saya jadi Menteri Kehakiman diolok-olok, katanya hakim-hakim itu otaknya di Mahkamah Agung, perutnya di Menteri Kehakiman, kata. Tapi akhirnya tahun 2004 waktu saya Menteri Kehakiman itulah terjadi pemisahan itu. Kita serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung. Nah, lalu sekarang orang mengatakan kalau itu hakim cuma diawasi oleh Mahkamah Agung. Dulu kan Menteri Kehakiman ngawasin juga. Nah, kita ini kan selalu bergerak dari pendulum kiri ke sini mau balik lagi begitu. Nah, seperti itulah yang terjadi, yang menurut saya sih sebenarnya lebih baik diserahkan kepada Mahkamah Agung. Cuman
kewenangan pemerintah itu kan dalam regulasi, ya, membuat undang-undang, membuat sistem pengawasan, itu pemerintah yang bikin. Walaupun kalau kita mengajukan RUU terkait dengan pengadilan, biasanya mereka kita minta masukan, kita dengar juga. Nah, jadi ini saatnya kita melakukan satu, katakanlah, pertemuan koordinasi. Bagaimana kita memperkuat pengawasan di pengadilan kita ini. Kita nggak usah masuk kepada substansi perkaranya. Dan itu sudah saya lakukan. Kemarin pimpinan KPK datang ke sini, ya, 3 orang pimpinan didampingi oleh 2 staf. Kita berdialog, ya, bertukar pikiran bagaimana mengefektifkan penanggulangan kasus korupsi dan penindakannya, dan kemudian bagaimana kita membuat cara yang lebih efektif lagi, ya, apakah itu perubahan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada sekarang, menyangkut juga kewenangan-kewenangan. Nah, itu kan sebenarnya ada pada pemerintah dan DPR, dan saya dengarkan betul kemarin masukan-masukan dari pimpinan KPK. Jadi saya pun juga mengatakan ini bukan kita mau bentuk Makejahpol zaman dulu, ya, forumnya Mahkamah Agung, jaksa, polisi gitu, ya, Menteri Kehakiman, ya, Menteri Kehakiman, Mahkamah Agung sama Kejaksaan. Jadi ini betul-betul pertemuan silaturahim, saling mengenal, lalu kemudian kita koordinasi. Dan saya pikir tugas saya sebenarnya melakukan koordinasi dengan pimpinan Mahkamah Agung, ya, karena bagaimanapun Presiden berkepentingan. Pak Prabowo ini kan punya keinginan ingin mempercepat pembangunan ekonomi dengan target bahwa tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan, Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan 14.000 US dollar per kapita. Dan saya pikir itu sangat mungkin dapat dicapai dengan cara pemberantasan korupsi, penghematan, kemudian juga menggalang sumber-sumber pendapatan baru bagi negara. Dan saya pikir itu dapat terjadi, tapi harus ada jaminan kepastian hukum di negara kita ini. Kepastian hukumnya itu memang saya sadari lemah, ya. Kita lah di Kementerian Hukum ada Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) yang mengesahkan perseroan. Ini kita kan bersama perseroan datang ke notaris nih bikin PT, ya kan? 10 orang bikin PT, modalnya katakanlah 5 miliar, jadilah disahkan di bawah notaris, disahkan secara otomatis di sini online. Ya, ini perusahaan tiba-tiba jalan, total sudah untung, udah lumayan besar. Tiba-tiba berapa orang datang ke notaris berubah ini. Berubah, lalu kemudian di AHU nggak bisa ngecek ini, ya. Dari notaris begitu aja, otomatis berubah. Bisa-bisa perusahaan dirampok semua orang lain. Nah, kalau tidak ada kepastian hukum seperti ini, ngeri negara ini. Itu satu poin. Kedua, misalnya BPN, ya, itu memang ada peraturan yang dibuat oleh BPN sendiri. Sertifikat itu bisa dibatalkan kalau ada cacat administrasi. Nah, sementara peraturan pemerintahnya mengatakan kalau sertifikat itu sudah diterbitkan 5 tahun, tidak bisa dibatalkan kecuali atas perintah pengadilan. Saya kira itu fair, ya kan? Nah, sekarang ini cacat administrasi. Yang bikin cacat siapa? Saya misalnya mau bikin sertifikat tanah. Kan saya datang ke BPN, Pak, apa syarat-syaratnya? Oh, ada KTP, ya kan? Kedua, akta jual beli, keterangan dari ketua RT RW, segala macam. Kan saya kasihkan, masih ada yang kurang, Pak? Enggak, udah cukup. Dikeluarkan sertifikat. Kok belakangan dibilang ada cacat administrasi? Nah, gimana kalau misalnya sertifikat itu punya bapak saya, bikinnya tahun 63. Bapak saya sudah meninggal, saya pemegang ahli waris. Mana saya tahu bagaimana caranya bapak saya mau bikin ini. Nah, sekarang ini, kalau seperti ini, kita lagi enak-enak tidur di rumah kita, atau besok ada orang datang, Pak, ini rumah bapak punya saya, sertifikat bapak sudah dibatalkan, kan panik kita. Nah, ini saya kira ini kepastian hukum di negara ini mutlak. Kalau nggak akan ada orang berani invest di sini.